Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Alni Fitri, NIM 1801123840 dari jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai sosiologi ekonomi tentang dampak COVID-19 terhadap ekonomi masyarakat. Dampak COVID-19 terhadap ekonomi Indonesia. Pada akhir tahun 2019, tepatnya pada bulan Desember, dunia dihebohkan dengan sebuah kejadian yang diduga sebagai kasus pneumonia yang etiologinya tidak diketahui. Yang kasus tersebut berasal dari kota Wuhan atau Cina. Cina mengidentifikasi pneumonia tersebut pada bulan Januari 2020 sebagai jenis baru atau yang dikenal dengan nama coronavirus. Penyebaran dan peningkatan jumlah kasus COVID-19 terjadi pada waktu yang sangat cepat dan terus meningkat antar negara, termasuk Indonesia. Pada bulan Agustus 2020, dilaporkan oleh WHO, total kasus terkonfirmasi yaitu sebanyak 17.685.523 dengan 894 kematian, di mana kematian dilaporkan di 216 negara. Sedangkan di Indonesia menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terkonfirmasi sebanyak 165.887 dengan 7.169 kematian di 34 provinsi. Akibat dari pandemi COVID-19 ini akan berdampak pada perekonomian global. Tiongkok merupakan negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia. Pada tahun lalu, perekonomiannya sebesar 6,1%, sehingga sekarang menjadi sekitar 3,8% pada tahun ini. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan pemerintah Indonesia. Menurut Wahyudi, pada tahun 2016 terdapat 4 aspek yang saling berhubungan dalam pelaksanaannya, yaitu aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berbagai macam kebijakan telah dibuat oleh pemerintah untuk menangani kasus COVID-19 ini. Tujuannya dari kebijakan tersebut yaitu pemutusan mata rantai penyebaran virusnya dan perbaikan ekonomi yang bahkan belum bisa dicapai dan cenderung semakin parah. Terdapat regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan dengan kebijakan alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Pemerintah wajib mengalokasikan input dan resolusi mumpuni kepada orientasi kebijakannya, yaitu kepada kelompok rentan baru yang terkena dampak virus COVID-19 ini. Di antaranya, kelompok usaha yang membutuhkan, kelompok pekerja harian lepas, pedagang kaki lima, para buruh yang terdampak PHK, petani, masyarakat miskin, dan lain sebagainya. Pemerintah harus sigap dalam mengambil kebijakan strategis. Jika pemerintah tidak sigap, maka akan terdampak pada ketentraman sosial distancing dan sangat mudah terjadi konflik-konflik lain yang tidak diinginkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dampak ekonomi di Indonesia. Ekonomi merupakan faktor yang terpenting dalam kehidupan manusia. Kebutuhan ekonomi erat kaitannya di dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhannya seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain, merupakan suatu ekonomi yang kuat. Pada tahun 2020, COVID-19 yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Banyak kerugian yang ditimbulkan dari pandemi 19 yang terdampak pada perekonomian Indonesia. Setelah mengalami peningkatan, pemerintah membuat kebijakan yaitu dengan memberlakukannya sistem PSBB yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. Dengan adanya PSBB tersebut, semua kegiatan terpaksa berhenti untuk beroperasi. Selain itu,
sektor pendidikan, layanan publik, tempat ibadah, pusat pembelanjaan, rumah makan, maupun tempat pariwisata akan mengalami hal yang sama. Masa pandemi COVID-19 di Indonesia sebagai berikut. 1. Terjadinya PHK secara besar-besaran. Yang kedua, terjadinya penurunan PMI manufacturing di Indonesia mencapai 45,3% pada tahun 2020. Yang ketiga, terjadinya penurunan impor sebesar 3,7% pada triwulan pertama. Keempat, terjadinya inflasi yang terjadi mencapai pada angka 2,96%. Yang kelima, terjadinya keterbatalan penerbangan yang mengakibatkan penurunan pendapatan di sektor tersebut. Yang keenam, pada 6.000 hotel telah terjadi penurunan penempatan atau okupansi hingga mencapai 50%. Perekonomian di Indonesia terganggu. Pandemi COVID-19 ini juga terjadi pada mekanisme pasar. Bukan berdampak hanya pada fundamental ekonomi real saja. Terganggunya mekanisme pasar ini dapat melenyapkan surplus ekonomi yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Terganggunya perekonomian bukan pada fundamental ekonomi. Aspek vital ekonomi antara lain supply, demand, dan supply chains. Apabila ketiga aspek tersebut terganggu, maka akan terjadi krisis ekonomi di berbagai lapisan masyarakat di Indonesia secara merata. Namun, COVID-19 ini juga mempunyai dampak positif, yaitu peluang bagi bangsa Indonesia untuk memperkuat perekonomian dalam negerinya. Hal ini dikarenakan pandemik ini mengakibatkan pemerintah akan meningkatkan daya beli hanya di dalam negeri saja. Berikut saya berikan contoh mengenai salah seorang yang telah terdampak COVID-19, yaitu pada pedagang pasar yang saya telah laksanakan wawancaranya beberapa minggu yang lalu. Bapak tersebut bernama Bapak Henry. Alamat tempat tinggalnya Lubuk Ambacang, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Sengingi. Beliau awalnya Bapak Henry ini hanya bekerja sebagai pemotong karet yang berpenghasilan hanya 200 sampai 250 dalam satu minggu. Dan Bapak tersebut pada waktu sebelum terjadinya COVID-19, Bapak Henry ini berpenghasilan 4 juta sampai 6 juta rupiah per hari dalam satu buah pasar. Namun, setelah terjadinya COVID-19 ini, penurunan pendapatan sangat jauh diperoleh Bapak tersebut, yaitu 3 sampai 4 juta rupiah per hari. Lama Bapak tersebut berjualan, yaitu sampai sekarang sudah mencapai 12 tahun. Dari hasil dagangan yang dijual dari satu pasar ke pasar yang lain, digunakan Bapak tersebut untuk membiayai anaknya untuk kuliah, dan sampai sekarang membawa anaknya kepada kesuksesan. Demikianlah pemaparan materi sosiologi ekonomi mengenai dampak COVID-19 terhadap masyarakat yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.